Bersama kita sambut sebuah persembahan luar biasa. Sebuah karya pembuka untuk menyambut hadirin sekalian, yaitu Tari Bandung dari Banyuwangi. Untuk menyebut, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Yeah.
penampilan yang luar biasa, tari gandrung, tari khas dari daerah tercinta Jawa Timur. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan yang luar biasa. Persembahan telah selesai, saatnya untuk memasuki acara resmi pelantikan. Kami berdua membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat jajaran KHMI Jawa Timur yang kami hormati, Ketua Umum PP HMI periode 2018-2020 yang kami hormati, pengurus PP HMI yang kami hormati, jajaran pengurus Batko HMI Jawa Timur beserta Kohati Jawa Timur, serta seluruh kader HMI yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman jahiliyah seperti yang kita rasakan saat ini. Yang ketiga, saya Lutfi selaku pembawa acara, Saya Abdul Qadir Jailani selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan selamat datang dalam acara pelantikan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Hadiwati Jawa Timur periode 2018-2020 dengan tema Metamorfosa bergerak dari zona nyaman menjawab tantangan zaman. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan kami berdua selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Himna HMI, lagu Maswati, disusul dengan laporan ketua pelaksana. memasuki acara inti yaitu pelantikan pengurus Batko HMI Jawa Timur, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Kohati Batko HMI Jawa Timur, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, Dilanjutkan dengan keynote speaker, penganugerahan kader HMI berprestasi Jawa Timur, disusul dengan pembacaan doa, penutupan, dan sebuah penampilan spesial di akhir acara. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, demi kelancaran acara kita bersama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kanda Muhammad Ayu Hikam. Kepada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاغفر لهم واستغفر لهم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Kanda Syarifudin. Kepada Kanda Syarifudin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Presidium dan seluruh pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Umum PBHMI Kanda Sadam Al-Jihad, yang kami hormati Ketua Umum Batko Jawa Timur Kanda Yogi Pratama, yang kami hormati seluruh teman-teman di Payung, yang kami hormati perwakilan dari Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, dan yang juga kami hormati perwakilan dari Polsek Gunung. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelantikan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak kader Jawa Timur akhirnya bisa kami laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku suri tauladan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan spiritual kita. Para tamu undangan, para senior dan para kader-kader HMI Jawa Timur, perlu kami sampaikan, saya sebagai perwakilan dari seluruh panitia pelantikan pengurus Batko HMI Jawa Timur, bahwa pada agenda pelantikan ini kami telah merencanakan dan memiliki orientasi yang cukup sistematik dengan tujuan-tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Batko Jawa Timur dan juga Ketua Umum Kohati Batko Jawa Timur seperti yang disampaikan lewat video tadi. Alhamdulillah, melalui proses yang panjang di dalam pelantikan ini, kami memiliki salah satu agenda yang menurut kami satu-satunya yang dilaksanakan oleh Batko HMI di seluruh Indonesia, yaitu alhamdulillah kami mengambil inisiatif untuk membangun atmosfer positif perkaderan di lingkungan HMI Jawa Timur, yaitu dengan memberikan apresiasi kepada kader-kader HMI Jawa Timur yang memiliki prestasi baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Dari proses panjang kami menyeleksi 25 orang sebagai representasi prestasi yang telah ditorehkan, baik prestasi individu maupun prestasi kontribusi kader HMI di lingkungannya masing-masing di Jawa Timur. Dan mewakili seluruh panitia, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan pelantikan pengurus
Badan Koordinasi HMI Jawa Timur dan Kohati Batko Jawa Timur pada malam hari ini. Semoga dengan momen pelantikan ini, selain sebagai simbol bahwa regenerasi kepengurusan di tingkat Jatim terlaksana, juga menjadi ajang silaturahmi yang bisa menyambung proses pengadilan di HMI Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kami. Inilah yang bisa kami berikan, inilah yang bisa kami sajikan untuk para bapak ibu sekalian, para senior dan para kader. Semoga ke depan kami bisa memberikan kerja-kerja lewat Ketua Umum Batko HMI Jawa Timur, yaitu Kanda Yoni. Saya kira demikian sambutan dari saya sebagai laporan Ketua Pelaksana mewakili seluruh pelaksana pelantikan pengurus Batko HMI Jawa Timur dan Kohati Batko Jawa Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yakni pelantikan pengurus Batko HMI Jawa Timur. Yang pertama, pembacaan SK keputusan yang akan disampaikan oleh Kanda Yuni selaku Ketua Bidang PAO PBHMI periode 2014-2020. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni, Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, akan membacakan surat keputusan mengenai pengesahan susunan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam nomor 136 /KPTS A/02/1410 tentang pengesahan susunan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan: 1. Mengesahkan Saudara Yogi Pratama dan Saudara Rama Pebit PTAN masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Bila taufiq wal hidayah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Safar 1440 Hijriah bertepatan dengan 8 November 2018 Masehi. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Restorator Sadam Al-Jihad Ketua Umum, Arya Karisma Hardi Sekretaris Jenderal ditandatangani. Untuk selanjutnya saya akan membacakan lampiran surat keputusan. Nama-nama, saya harap nama-nama yang dipanggil untuk segera maju ke depan karena selanjutnya akan dilakukan pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lampiran surat keputusan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam nomor 136/KPTS A/02/1440 tentang pengesahan susunan pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. Ketua Umum Yogi Pratama. Ketua Bidang Internal Moh Alvan Ardila. Jafi Udin. Ketua Bidang Internal Umar Faruk. Ketua Bidang Eksternal Gayus Satrio B. Dian Rifki R. Ugi Tri Pratama. Musi Ramlan. Wahyu Tandrio P. Ahmad Ridho HP. Irfan Sundaro. Azizur Rahim. Moh Jauhari.
Bastiar. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Nur Suci Romatilia. Sekretaris Umum Rama Peptia M. Wakil Sekretaris Umum Bidang Internal Fauzi Arifin, Tri Wahyu Diono, Ahmad Nofrizal. Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Suryo Adi Pratoso, M. Kahfi Indra S, M. Yusman Firdaus, Mukahfi Alif, Yadafial Maulana H, Musrif Kamal, Ahmad Muzammil, Roji Fardiansyah, Moh Zumi, Abdul Khalid. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan Rosdiana. Bendahara Umum Abdul Salam. Wakil Bendahara Umum Eka Tripna, Mohferi Umar A, Muhammad Muhlis A. Maulana Malik, Aprilia. Departemen Penelitian dan Pengembangan Kader Ikhlamus Salihin Yoga Putra K. Departemen Diklat Moh Ferdiansyah. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader Yusuf Baktiar Mulyadi. Departemen Pendayagunaan Organisasi Fajar Ikhlas. Departemen Pembangunan Organisasi Abdul Fatah. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan M. Zainal Arifin. Departemen Kepemudaan Basri Ronald Pratama P. Departemen Kewirausahaan Munawi. Departemen Pengembangan Profesi Eko Prasetyo. Departemen Masalah Pembangunan Imron Al-Mahrawi. Departemen Informasi Pembangunan Regional Ahmad Taqiyuddin. Departemen Kajian Sosial dan Politik Sam Hadi. Departemen Kajian Ekonomi Devi Ananto W. Departemen Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat M. Adi Purwanto. Departemen Advokasi Ketenagakerjaan Hairul Anam. Departemen Pengembangan Budaya dan Wisata Tri Sutrisno. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan M. Zedriski Rahat. Departemen Hubungan Lembaga Islam Arif Hidayatullah. Departemen Kemaritiman Ahmad Salim. Departemen Agraria Ahmad Naufal. Departemen Advokasi HAM Rani Muzakiyah. Departemen Kajian Advokasi dan LH Muhlis. Departemen Infokom Putra Tama Geza N. Departemen Litbang Rafiki Anjasmara. Departemen Pendidikan dan Latihan Anisatul Husna. Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi Anisya Ulia KS. Departemen Kajian dan Advokasi Ana Nurjana. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan Siti Nurrohmawati. Departemen Penerangan dan Humas Zaki Pijar FS. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan Ahmad Salim. Departemen Pengelolaan Logistik M. Abdau Firman L. Departemen Pengembangan Dana Wildi Istimrol. Demikian surat keputusan pengurus besar tentang susunan pengurus Batwa ini Jawa Timur. Untuk selanjutnya dimohon kesediaan yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam untuk lantik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibacakannya ikrar pelantikan, saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, apakah siap untuk dilantik? Siap. Sekali lagi saya tanyakan, apakah siap untuk dilantik? Siap. Nanti apa yang kemudian saya bacakan silakan untuk diikuti. Ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. Dengan ini berjanji dan berikrar. 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan musdabatku HMI Jawa Timur ke-26 di Kabupaten Sumeneb. 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada ADART dan pedoman pokok HMI beserta ketentuan-ketentuan lainnya. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan di akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan dibacakannya ikrar pelantikan, maka rekan-rekan sekalian resmi menjadi pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ketua Terpilih Bangko HMI periode 2018-2020 Kanda Yogi Pratama, disaksikan oleh Mujib Wilayah kami Jatim bersama Ketum PBHMI. Pada yang terhormat disilakan. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim kepengurusan 2016-2018, dengan ini mengucapkan
menyerahkan segala kekuasaan, segala harta benda pengurusan Batko 2016-2018 kepada kepengurusan Batko periode 2018-2020. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami menerima apa yang sudah menjadi prioritas kami ke depan. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membantu 2 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pelantikan pengurus Wadi Batko HMI Jawa Timur. Yang pertama, pembacaan SK kepengurusan yang akan dibacakan oleh Kanda Syafidudin selaku Ketua Bidang PAO Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020, dilanjutkan dengan pengambilan ikrar pelantikan dibimbing oleh Kanda Yogi Pratama selaku Ketua Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020. Kepada yang terhormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020 nomor 1 KPPS garing A garing 03 garing 1440 tentang kepengurusan Top Haimiwati Kohati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur setelah menimbang bahwa demi menjaga keberlangsungan organisasi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan kepengurusan Top HMI Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020. Mengingat 1. Pasal 15 Anggaran Dasar HMI, 2. Pasal 45, 46, dan 47 ART HMI, dan yang ketiga Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Dasar Kohati. Memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan pengurus Top Haimiwati Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020 di bawah kepemimpinan Saudari Nur Siti Romadliah dan Saudari Rosdiana masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan susunan kepengurusan selengkapnya sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Jawa Timur pada tanggal 5 Rabiul Awal 1440 bertepatan dengan 13 November 2018. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Batko HMI Jawa Timur, Saudara Rama Fektia Mahendra selaku Sekretaris Umum ditandatangani, dan Ketua Umum KMI Batko Jawa Timur, Saudara Yogi Pratama ditandatangani. Selanjutnya kepada Yuda-Yuda yang saya sebutkan dipersilahkan untuk maju ke panggung. Lampiran surat keputusan Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020 nomor 1 KPTS-A-03-0440 Hijriah tentang kepengurusan Korps HMIwati Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020. Ketua Umum Nur Suti Romadiah. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Anisatul Husna. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi Anisatul Ulia Kurniasari. Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Ana Nurjana. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Siti Nurrohmawati. Sekretaris Umum Rosdiana. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sisilia Mustafiana Putri. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Organisasi Deni Mustafarida. Wakil Sekretaris Umum Bidang Kajian dan Advokasi Eti Susumaningsi. Wakil Sekretaris Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Nurul Islamiyah. Bendahara Umum Aprilia. Wakil Bendahara Umum Nurul Makfiroh. Wakil Bendahara Umum Raisa Fatmala Putri. Departemen Pendidikan dan Pelatihan Husnul Furoti. Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi Wika Wijayati. Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi Nur Fuaida. Departemen Kajian dan Advokasi Ifil Khair. Departemen Hubungan Antar Lembaga Ulfa Nur Habibah. Demikian pengurus Kohati Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020. Selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Umum Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020 Kanda Yogi Pratama dipersilahkan maju ke depan untuk mengambil ikrar pernikahan. Sebelum saya bacakan ikrar pelantikan, saya tanya terlebih dahulu, apakah Anda semua sudah siap menjadi pengurus Kohati Batko Jawa Timur? Sekali lagi saya tanyakan, apakah Anda siap menjadi pengurus Kohati Batko Jawa Timur? Oke, ikuti ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Rohati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur periode 2018-2020 dengan ini berjanji dan berikrar: 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan Musda Rohati Batko Hairi Jatim ke-10 di Kabupaten Sumeneb. 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada ADART, PDK dan pedoman pokok HMI beserta ketentuan-ketentuan lainnya. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan Rohati dan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan di akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya, yaitu serah terima jabatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Rohati Batko HMI Jawa Timur masa periode 2016-2018 kepada Ketua Umum Rohati Tertib Batko HMI Jawa Timur 2018-2020 yang disaksikan oleh Ketua Umum Majelis Wilayah Rohati Jawa Timur. Kepada yang terhormat dipersilakan. Dengan mengucap alhamdulillah, maka
Pimpinan Kekuasaan Berkas dan Harta Benda Kohati Batko periode 2016-2018 saya serahkan kepada Saudari Suci selaku Ketua Umum Kohati Batko periode 2018-2020. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima amanah kepengurusan Kohati Batko Jawa Timur periode 2018-2020. Dan sambutan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh yang pertama, Ketua Umum Batko HMI Jawa Timur periode 2016-2018 yang akan disampaikan oleh Kang dan Darmawan Putra kepada Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua Umum BPHMI yang sudah hadir di acara pertama ini beserta pengurusnya. Ada 3 ketua bidang yang hadir. Mana lagi ketua bidang? Enggak kelihatan. Sudah lari Mas ketua bidangnya di luar rokok. Ini pelanggaran. Masa ketua bidang meninggalkan ketua umumnya. Yang saya hormati Ketua Umum Batko 2015-2020 beserta pengurusnya, Presidium MD kami yang pemilihan Mas Bawon, kemudian pengurus MD kami Cak Mastek, kemudian Cak Item, Cak Nuti, seniornya Yogi langsung berhadir. Terima kasih. KPU Jawa Timur, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Mas Arba, MD kami Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ketua Umum Batko, mantan Ketua Umum Batko HMI Jawa Timur, Mas Sediwono, kemudian Mas Saidul, terima kasih sudah hadir juga di malam hari ini. Alhamdulillah patut kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam patut kita hadirkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang. Pelantikan HMI Batko hari ini saya pikir merupakan tongkat estafet kaderisasi yang mana membuktikan bahwa HMI Jawa Timur kaya dengan kualitas kader-kadernya, kaya dengan kuantitas kader-kadernya, karena tidak pernah lepas dari ruang-ruang berekspresi. Kondisi hari ini, kondisi yang milenial hari ini, itu pun juga mungkin sedikit dijawab oleh Ketua Umum Batko hari ini, itu dengan menggunakan alat-alat digital. Itu saya pikir itu sebuah kemajuan.
Meskipun saya pikir ke depan kita harus secara bersama-sama harus mengawal bersama-sama kaderisasi, kemudian kualitas-kualitas yang ada di HMI Jawa Timur ini tetap terjaga. Batko yang mana saya pikir belum jelas terkait posisi yang ada di institusi HMI. Batko yang memiliki fungsi dan peran ini belum jelas, apalagi hari ini kondisinya PBHMI mengeluarkan kebijakan tidak memerlukan surat pengantar dari Batko. Ini membuat semakin ketidakjelasan posisi Batko dalam rangka struktur, dalam rangka mengawal kaderisasi yang ada di HMI. Ini menjadi pukulan telak bagi institusi Batko yang ada. Artinya tidak ada bergen of power secara institusi, tidak ada bergen. Maka kepengurusan ke depan harus benar-benar menunjukkan power terhadap cabang-cabang bahwa Batko ini ada. Batko ini ada itu harus mengawal kaderisasi hingga tingkat cabang. Tidak sekedar datang di momen-momen seremonial LK2 kemudian pelantikan cabang, tidak hanya itu, tapi mampu bagaimana menskemakan, bagaimana benar-benar menciptakan kader-kader berkualitas. Itu pun demi umat, demi bangsa. Itu yang tertuang di narasi pelantikan. Kemudian mungkin sekretariat sudah nggak bingung lagi. Sekretariat nggak bingung lagi, ada Geraha kami. Tapi saya mau memberikan saran kepada Batko ke depan agar diskusi dengan segera dengan MW kami Jawa Timur untuk mengganti namanya Geraha kami Jawa Timur. Ganti namanya Geraha Insan Kita atau apa begitu, agar Batko tidak menjadi sungkan datang ke sana. Kan gitu. Itu kantor bukan kantornya kami saja, tapi kantornya HMI. Dulu awal mula menggagas Geraha kami Jawa Timur itu untuk keberadaan kami Jawa Timur, keberadaan Batko Jawa Timur juga. Dulu kantor kami itu di lantai 1, kantor HMI Batko Jawa Timur itu di lantai 2. Di lantai 3 santai-santai bersama. Jadi sinergitas antara kami dan HMI itu terbentuk di lantai 3. Kan begitu. Makanya di lantai 3 itu diganti namanya Geraha kami Jawa Timur, diganti Geraha Insan Kita gitu. Contoh seperti itu. Maka dirawat secara bersama-sama, digunakan secara bersama-sama. Karena Batko 2016-2018 turut menyumbangkan juga, nyumbang uang 50 juta. Setelah Batko nggak punya pekerjaan, nyumbang 50 juta ke kami, kan nggak mungkin. Artinya kami dan HMI itu sinergi, kan gitu. Maka harus digunakan secara proporsional dan dijaga secara bersama-sama. Terima kasih kepada senior-senior, kepada kader-kader HMI Jawa Timur, kami Jawa Timur dalam mengawal kepengurusan periode 2016-2018. Maka saya berharap kami maupun kader HMI Jawa Timur turut mengawal juga Batko periode 2018-2020 agar menciptakan kader-kader yang berkualitas pun juga terjadi ke depannya. Mohon maaf bila saya banyak selama menjadi ketua umum Batko, selama berkader sebagai HMI, insya Allah dengan ini saya menyatakan diri selesai ber-HMI. Saya tidak mau masuk PBHMI, tidak mau mencalonkan ketua umum PBHMI juga.
karena dulu sempat tapi sudah nggak mau ya. Insya Allah ada ketua bidang, mana ketua bidang lagi? Ada ketua bidang, 2 ketua bidang dari BPHMI itu asal Jawa Timur, 1 itu cabang Surabaya, 1 cabang Malang. Insya Allah itu akan menjadi tongkat estafet ke depan dari Mas Hasan ini Mas. Jadi mohon ini kita bagaimana konsepsikan, kita konsep bagaimana Jawa Timur memiliki ketua umum BPHMI ke depan, gitu kan? Karena sudah lama ketua umum BPHMI ini terakhir Mas Urbaningrum. Maka itu fungsi Batko juga dalam meramu bagaimana ketua umum BPHMI ke depan itu diambil dari Jawa Timur. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu sekalian, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum terpilih Batko HMI Jawa Timur periode 2018-2020 kepada Kanda Yogi Pratama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Presidium Majelis Wilayah kami Jawa Timur beserta jajarannya. Yang kedua, Majelis Daerah kami se-Jawa Timur, Kapolda beserta jajarannya. Yang saya hormati Pangdam Brawijaya atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Kapolrestabes Surabaya atau yang mewakilinya. Teman-teman Cipayung Jawa Timur, Kanda Zaidun dan Yuda Sari yang saya hormati. Yang saya hormati Kanda Edi Juwono, yang saya hormati Ketua Umum PB Mas Sabdam yang sudah membuat kejutan kepada saya malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya di Jawa Timur beserta jajarannya. 4 ketua bidang luar biasa, jajaran Batko pelantikan dihadiri oleh banyak ketua bidang di PBHMI. Selanjutnya yang saya hormati Kanda Awan selaku demisioner beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum Cabang se-Jawa Timur beserta jajarannya. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa-jasa beliau kita bisa berkumpul di zaman yang terang benderang seperti hari ini. Tadi Batko HMI Jawa Timur sudah menampilkan display video yang disutradarai oleh salah satu panitia sekaligus pengurus. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Putra. Semoga komitmennya tetap berlanjut sampai 2 tahun ke depan. Video tersebut sebetulnya mempunyai pesan kepada semua keluarga besar HMI di Jawa Timur, bahwa ketika misalnya tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum demisioner bahwa Batko HMI selama ini tidak seolah-olah ada tapi tidak berkontributif, baik itu bagi perkaderan di HMI maupun pada pembangunan di daerah. Nah, hari ini kami komitmen pada yang tadi itu. Saya pribadi dan jajaran kepengurusan berkomitmen akan membuat sebuah quantum leap, sebuah lompatan-lompatan ke depan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan.
Lompatan-lompatan itu akan kita lakukan melalui berbagai hal, bisa melalui kegiatan, program, dan hal-hal yang sifatnya tentatif. Tema hari ini kita menyesuaikan, kita beradaptasi dengan zamannya sekarang zaman milenial. Jadi temanya kemarin ada usulan dari salah satu panitia sekaligus pengurus, metamorfosa. Jadi ini bisa dijadikan tagline kami ke depan, Batko 2018-2020, metamorfosa, kalau bergerak dari zona nyaman menjawab tantangan zaman. Tema ini sebetulnya dilatar belakangi oleh kondisi bangsa hari ini, oleh kondisi dunia hari ini. Salah satunya kita pada tahun 2020 sampai 2030 diprediksikan kita akan menyambut momentum bonus demografi. Bonus demografi ini sebuah keuntungan bagi kita dan juga bisa menjadi ancaman. Kita mempunyai usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun, usia produktif sebanyak 70% dari populasi yang ada di Indonesia. Sedangkan usia tidak produktifnya itu mencapai 30%, usia 0 sampai 14 dan 65 plus ke atas. Artinya ketika melihat persentase jumlah usia produktif dan tidak produktif ini mencerminkan bahwa fondasi bangunan bangsa Indonesia itu sangat kuat. Karena mengapa? Karena usia produktif menanggung usia tidak produktif sangat sedikit. Ini sebuah keuntungan bagi bangsa Indonesia ke depan jika dimaksimalkan dengan baik. Tapi ini juga menjadi ancaman bagi kita semua. Ancamannya di mana? Ketika usia produktif tidak bisa berkontributif terhadap pembangunan di sekitar kita, yang seharusnya usia produktif itu menanggung usia tidak produktif, tetapi usia produktif justru menjadi tidak produktif sendiri. Hanya ini yang membuat fondasi bangsa ini hanya melumpuh, tidak kuat bangsa ini. Oleh karena itu harus ada yang kita persiapkan supaya momentum bonus demografi ini menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Bonus demografi ini menjadi satu etape untuk mencapai apa yang sudah kita dengungkan bersama. Waktu itu MU selaku Mendikbud di RSB menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai masa kejayaan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 di mana kondisi bangsa kita mempunyai anak-anak muda yang siap berkontestasi dengan anak-anak muda di luar negeri. Itu yang menjadi narasi besar. Bonus demografi adalah bagian etapa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Diprediksi data BPS tahun 2011 usia kelompok 0 sampai 9 tahun pada tahun 2011 diproyeksikan oleh BPS pada tahun 2045 mereka akan berumur 35 sampai 45. Sedangkan kelompok usia 15 sampai 20 tahun mereka pada tahun 2045 akan berusia 45 sampai 55 tahun. Siapa mereka? Mereka adalah kita generasi X. Kita yang menjadi pengurus Batko. Generasi Y. Generasi X akan berlalu seperti senior-senior kita yang di depan. Jadi generasi X ini, generasi Y ini yang akan memimpin Indonesia 2045. Siapa itu? Itu adalah kita semua yang menjadi pengurus Batko yang masih dikategorikan sebagai generasi Y. Jadi hari ini kita juga harus bisa mempersiapkan itu. Bagaimana caranya? Hari ini kita mendapat kepercayaan dari keluarga besar HMI Jawa Timur untuk menjadi bagian di Badan Koordinasi Batko HMI Jawa Timur. Saya berharap komitmen dan kepercayaan yang diberikan oleh seluruh warga Jawa Timur, keluarga besar ini terhadap kita semua, terhadap saya pribadi, terhadap teman-teman yang sudah diberikan kepercayaan oleh masing-masing cabangnya, diberikan kepercayaan oleh masing-masing seniornya, itu jangan sampai dijadikan hanya sebatas ajang seremonial seperti tadi. Kalau kita hanya orientasi kita hanya struktural oriented, hanya memikirkan bagaimana caranya kita masuk Batko, mending selesai saja sekarang. Gak usah dilanjut.
berharap kepada pengurus Batko HMI Jawa Timur 2018-2020 sesuai komitmen saya di awal bahwa Batko HMI Jawa Timur ini menjadi trendsetter pusat perkawinan di Indonesia. Keberadaan Batko HMI Jawa Timur ini juga menjadi berkontributif bagi daerah, karena sejauh ini saya rasa Batko HMI Jawa Timur terhadap daerah belum kelihatan kontribusinya. Stigma yang muncul di masyarakat bahwa Batko HMI Jawa Timur hanya sebagai jembatan kepentingan politis. Jadi hari ini ke depan komitmen kita sesuai dengan kepercayaan yang telah diemban, sesuai dengan komitmen yang diberikan kita. Saya berharap kepada seluruh calon pengurus Batko, ayo bareng-bareng sama-sama membangun Batko Jawa Timur lebih baik, lebih progresif, lebih adaptif terhadap zaman. Insya Allah ke depan kami juga akan membuat website HMI Batko Jawa Timur, di mana website itu akan menginformasikan seluruh aktivitas Batko ke depan. Misalnya terkait pendanaan, dari mana sumber pendanaan itu. Supaya apa? Supaya kita juga belajar bagaimana ketika kita nanti 2045 tidak menjadi orang-orang yang koruptor. Jadi nanti kita akan buat semacam kepanitiaan ini misalnya. Kita akan buat LPD-nya dalam bentuk PDF, nanti kita informasikan, kita submit di website, itu bisa diunduh. Dan para keluarga besar yang di Jawa Timur bisa melihat dari mana saja siapa yang sudah menyumbang. Dengan begitu mungkin harapan saya, yang tidak menyumbang bisa menyumbang, yang menyumbang sedikit bisa menyumbang lebih banyak. Ada salah satu teori organisasi di teori organisasi namanya tool of the top. Jadi kalau kita ingin bersih, saya berkomitmen dari pimpinan atasan harus memberikan contoh terhadap itu. Nah, kembali kepada tahun 2045 tadi, Indonesia Mas 2045, ini juga sesuai dengan prediksinya McKinsey. Laporan McKinsey itu menyampaikan bahwa Indonesia 2045 akan menjadi negara maju. Hanya 3 syarat. 1, kondusivitas politik yang stabil. Hari ini kita akan diuji Pilpres, Pileg 2019, sejauh mana kita bersikap dewasa menghadapi ini. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Kalau tidak mencapai 5%, berarti cita-cita atau prediksi dari beberapa lembaga internasional itu tidak akan pernah terwujud. Yang ketiga ini yang paling penting, pemudanya harus produktif. Nah, harapan saya kalau misalnya di Batko teman-teman di Jawa Timur harus mempunyai komitmen untuk memperbaiki Batko ke depan. Ini juga merupakan kembali pada fase yang pertama itu bonus demografi. Jadi harus ada kontributif, harus produktif pemuda-pemuda kita. Survei yang McKinsey ini juga pernah diprediksikan oleh Farid Zakaria, yang di bukunya dia tulis The Post American World. Jadi Amerika tahun 2045 dia akan tidak menjadi negara raksasa. Jadi ada 6 negara versinya Farid Zakaria, proyeksinya itu akan menjadi negara maju dari berbagai macam dunia, termasuk dari Asia Tenggara, yakni Indonesia. Farid Zakaria menyebutnya Brazil, Rusia, India, Indonesia, Cina, dan South Afrika, Afrika Selatan. 6 negara ini yang akan memimpin perekonomian global Indonesia pada tahun 2045. Jadi untuk mencapai narasi besar, cita-cita besar 2045, untuk mewujudkan itu salah satu langkahnya adalah kita yang berada di HMI ini betul-betul berkontributif. Hari ini kita mengelola organisasi, jangan disamakan dengan mengelola organisasi dengan generasi X. Kita sekarang berada di generasi Y. Tidak bisa kita sekarang berorganisasi atau berkonflik terus. Ya, beberapa perusahaan besar, Gojek misalnya, tidak pernah berkonflik. Yang ada adalah inovasi dan inovasi. Dan hari ini saya dan teman-teman berharap begitu. Konflik itu bolehlah berkonflik, tapi harus konstruktif gitu. Kalau sekiranya destruktif, mending keluar saja deh dari Batko gitu. Kalau sekiranya hanya mengacaukan Batko yang Jawa Timur. Jadi saya harap kepada teman-teman kepengurusan Batko, kepada senior, kepada cabang yang sudah mendelegasikan kader-kader terbaiknya di Batko yang Jawa Timur, mari kita saling berkomitmen. Dengan kerendahan hati saya memohon dan minta tolong kepada semua stakeholder yang ada di Jawa Timur, baik di internal HMI maupun
kami berharap memohon bantuannya untuk saling bersama-sama untuk membangun Batu HMI Jawa Timur lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum PP HMI periode 2018-2020 kepada Anda respiratori sedang melihat di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Presidium MUI KHMI Jawa Timur beserta jajarannya, yang saya hormati Presidium MUI KHMI Jawa Timur, yang saya hormati saudara saya Ketua Umum Dimisioner Batu HMI Jawa Timur, yang gimana Batu? Oh, yang saya hormati Ketua Umum Batu HMI Jawa Timur periode 2018-2020, yang saya hormati Ketua Umum Cabang se-Jawa Timur beserta jajarannya, ada teman-teman aktivis Cipayung, dan saya hormati Kapolda Jawa Timur beserta jajarannya, dan Pangdam beserta jajarannya. Terutama yang saya hormati dan saya banggakan kader Himpunan Mahasiswa Islam se-Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abudu laka bi ni'matika 'alayya wa abudu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk teman-teman yang sudah dilantik jadi Ketua Umum Batu HMI Jawa Timur. Ini adalah Ketua Umum Batu termuda se-Indonesia, dan dengan karakter intelektualitasnya, karakter progresivitasnya, jadi kalau kata Mas Bawot, cak progresif atau Batu HMI. Nah, dengan hari ini yang kemudian kita pandang ini adalah sebuah kemajuan. Mudah-mudahan Batu HMI Jawa Timur hari ini lebih baik dan lebih maju lagi daripada periode sebelumnya. Dalam konsepsi dan kemarin misalkan sebuah fakta integritas yang dibangun bersama secara kekeluargaan dan secara harmonis antara PBHMI dan Batu se-Indonesia, saya dan teman-teman Ketua Umum Batu juga saat itu bertanda tangan untuk melaksanakan LK3 selama 2 kali dalam satu periode. Artinya apa? Artinya kesepakatan dan kesepahaman terhadap kaderisasi itu harus dikuatkan. Walaupun dalam momentum periode ini orang selalu menyebut periode politik, tapi kita tidak juga harus kita melupakan kaderisasi. Makanya kalau misalkan hari ini, kalau biasanya periode-periode Batu sebelumnya itu kalau mengadakan LK3 itu akhir pengurusan. Saya harap teman-teman Batu HMI Jawa Timur menjadi trendsetter, menjadi role model kaderisasi HMI se-Indonesia. Kalau misalkan kita berpikir dengan bersama, bayangkan saja semua kader himpunan mahasiswa Islam selalu mempertanyakan bagaimana kira-kira di pengurus besar kok secara administrasi misalkan belum pada tidak ada yang tidak. Saya tanyakan ulang secara refleksi kaderisasi kita hari ini. Sudah berapa banyak Batu yang selalu konsisten kaderisasinya? Apakah dilakukan di awal proses kaderisasi di periode ataupun di akhir? Itu pertanyaan yang menjadi refleksi kita. Yang kedua,
kalau misalkan kita mengadakan dalam dua kali satu periode, itu bayangkan hampir 800 kader himpunan mahasiswa Islam yang akan menjadi kader yang sudah advance training, dan itulah yang menjadi jawaban kita untuk menantang zaman. Jadi kalau misalkan kita berbicara inovasi zaman, kita berbicara kreativitas, kita berbicara soal kesempatan-kesempatan dalam menantang zaman, tapi kita melupakan internalisasi himpunan mahasiswa Islam, berarti kita sedang menabuh tong kosong dari bunyinya. Jadi dalam konsepsi kaderisasi, kalau kita berbicara soal gagasan-gagasan 4.0 dan lain sebagainya, tapi kita melupakan tradisionalisme himpunan mahasiswa Islam, terkait intelektualismenya, terkait kaderisasinya, maka kita sedang menabuh tong kosong itu. Artinya apa? Artinya semangat kaderisasi harus kita mulai dari Batko, dari cabang, dari komisariat. Jangan kemudian komisariat disuruh proses kaderisasi tapi cabangnya lupa. Jangan kemudian cabangnya proses kaderisasi tapi Batkonya lupa. Jangan kemudian Batkonya suruh proses kaderisasi tapi PB-nya juga lupa. Nah, artinya apa? Artinya evaluasi dan refleksi terhadap kaderisasi harus kita barengi dari setiap proses jenjang kaderisasi. Yang kedua, dalam proses struktur ini sebetulnya kita bangun adalah kekeluargaan, bahwa himpunan mahasiswa Islam itu lebih mengedepankan bergaining terhadap kekeluargaannya. Kita hari ini lupa bahwa himpunan mahasiswa Islam itu selalu kita berbicara soal politik, dinamika dan lain sebagainya, tapi kita sudah melupakan entitas kekeluargaan itu sendiri. Makanya kalau misalkan kita melihat di grup WhatsApp dan sebagainya, orang sibuk membelah HMI ini dengan agenda-agenda politik dan sebagainya. Tapi kita harus menyati terhadap proses kaderisasi dan sebagainya. Itu yang penting kemudian kita lakukan. Yang dalam proses ini, kalau misalkan teman-teman bantu kemudian menganggap sebuah metamorfosa hari ini, maka yang harus dibangun adalah new social movement, gerakan sosial baru. Kalau misalkan kita berpikir bahwa kesempatan HMI hanya bergaining dalam bidang politik, salah. Karena HMI didirikan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dalam entitas apa? Entitas yang sangat akademis, pencipta, pengabdi. Kalau dalam fondasi seperti itu, maka yang kita harus bangun adalah gerakan-gerakan sosial yang nyata di masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita lakukan dalam PBB ini. PBB ketika kemarin saya sangat berterima kasih oleh teman-teman HMI Indonesia. Ketika misalkan ada kejadian gempa di Lombok, kita bersama-sama turunan, kita bersama-sama saling membangun hampir 500 juta yang berkumpul. Mungkin hanya himpunan mahasiswa Islam yang dapat mengumpulkan data seperti itu, bukan meminta data ini, tapi berbarengan bersama Indonesia. Sorong di jauh sana itu bisa sampai 60 juta. Tapi apa? Itu yang dilakukan untuk masyarakat, bukan untuk membangun himpunan mahasiswa Islam, membesarkan badan-badan pengurus dan sebagainya, tapi untuk menguatkan kekuatan masyarakat dan sebagainya. Nah, dari sisi itu kita harus membangun kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian lebih produktif, lebih proaktif dan lain sebagainya. Dalam momentum demokrasi hari ini, HMI juga mengajak dalam konteks HMI Kawal Demokrasi. Saya juga berharap ada mentor saya, Mas Arfa, di KPU Provinsi Jawa Timur dan teman-teman Batu, mudah-mudahan bisa saling melihat dan memantau terkait dengan HMI Kawal Demokrasi ini. Dan saya juga berharap dari teman-teman bahwa dalam konteks politik hari ini, posisi himpunan mahasiswa Islam ada di mana? Posisi himpunan mahasiswa Islam mengawal demokrasi. Posisi himpunan mahasiswa Islam menjaga independensi. Posisi himpunan mahasiswa Islam lebih pada dari sisi kerja-kerja untuk mendukung kegiatan-kegiatan demokrasi yang ada di Republik Indonesia ini. Artinya apa? Artinya himpunan mahasiswa Islam tidak melulu kita harus terjebak dalam situasi politik dan kita terjebak dalam polarisasi politik itu sendiri. Tapi kita karena himpunan mahasiswa Islam adalah anak kandung sah Republik ini. Bagaimana 1945 kita selalu memahaminya, dari kenapa himpunan mahasiswa Islam kalau misalkan Juventus itu sebenarnya besar, ya himpunan mahasiswa Islam kira-kira yang paling senior di dunia aktivis
aktivis Indonesia hari ini. Artinya apa? Kalau misalkan kami misalkan lahir tahun 98, HMI lahir tahun 47, hari ini membangunnya gerakan aktivis mahasiswa. Artinya apa? Artinya secara kegiatan, secara kedewasaan, secara paradigma pandangan-pandangan kemasyarakatan politik dan publik, maka HMI harus lebih dewasa daripada aktivis-aktivis lainnya. Dan itulah yang kita harus bangun bersama, bahwa hubungan masyarakat dari hari ini dan kedepannya adalah gerakan-gerakan yang lebih mengedepankan edukasinya, intelektualismenya, sosialnya dan sebagainya. Itu yang disampaikan ketika Menko Rahimah Nahrawi mengatakan HMI akan menjadi leading sector dari aktivis milenial. Itu yang kemudian disampaikan oleh Menko. Artinya apa? Artinya kepercayaan publik terhadap himpunan mahasiswa itu sangat tinggi. Kepercayaan hari ini yang harus kita bangun, yang dibangun oleh masyarakat, harus kita jawab dengan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Makanya tadi saya sangat sepakat karena pembantu tadi mengatakan bahwa ya sebelum kita sebelum politik, dengan aktivitas politik, walaupun politik itu adalah keniscayaan dan politik itu adalah satu hal yang sebenarnya sangat murni untuk kita lakukan dalam sisi kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Tapi dari sisi praktis, himpunan mahasiswa itu harus lebih mengedepankan aspek-aspek yang lebih humanis. Itu yang kemudian kita harus bangun bersama. Dari poin-poin yang tadi kita sampaikan bahwa HMI hari ini, saya sangat berharap buat HMI Jawa Timur dan nanti ke depannya, salah satu ada 2 cabang yang menjadi calon tuan rumah Kongres HMI 2020 nanti adalah cabang-cabang yang ada di Jawa Timur, cabang Malang dan cabang Bogor. Artinya apa? Kalau tadi mau melihat bahwa role model nanti ke depannya, saya tanya Ketua Umum PBMI Jawa Timur sebelumnya terakhirkan Mas Anas. Dan hari ini sebetulnya kalau misalnya kita berbicara momentum, ini momentum teman-teman Jawa Timur sebetulnya. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Bakpo Dewi Sore, ada 2 ketua bidang Bakpo HMI, ada dua ketua bidang PBMI dari Jawa Timur, ada Mas Helmi, ada juga Mas Paulus Dewanggara dari Malang dan dari Surabaya. Artinya momentum hari ini harus dimanfaatkan betul-betul, dan saya sangat mendukung kader-kader Jawa Timur untuk kemudian bisa berkontestasi secara intelektual, secara kapasitas dan sebagainya. Tapi ini bukan menjadi hubungan politik tentunya. Tapi ini akan menjadi hubungan untuk membangun kerja-kerja administrasi dan sebagainya. Jadi dalam posisi ini yang kemudian kita harus bangun bersama adalah membangun Indonesia dari Jawa Timur. Kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan apa yang dimaksudkan oleh Ketua Umum Bakpo ini, saya sangat yakin dan percaya dengan kemampuan dan kapabilitas dari Ketua Umum Bakpo hari ini, insya Allah saya sangat percaya bahwa Bakpo HMI Jawa Timur akan semakin terdepan dan akan lebih baik daripada periode sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan semangat terus. Saya akan mendukung full untuk teman-teman beraktivitas dan sebagainya di kegiatan-kegiatan HMI terutama yang ada di Bakpo Jawa Timur. Terima kasih, yakin usaha sampai, bahagia HMI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara sambutan telah selesai. Memasuki acara selanjutnya, yakni keynote speaker yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Golong Adi Kori MSI selaku Komisaris BUMD Jawa Timur. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Saya harap kami Komisaris BUMD saya datang ke sini sebagai alumni HMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili dari Kapolda Jatim, yang saya hormati yang mewakili dari Pemdam Jaya, juga organisasi ekstra kampus dan organisasi sosial lainnya yang diundang pada malam ini. Yang juga saya hormati Kanda Zaidun
dan Bunda Sari, ini ketua Batko dan ketua pelatih Batko saya lupa tahunnya. Tapi waktu itu sama seperti kalian, cabang juga. Ketemu lagi dengan beliau ini ketika Kongres HMI tahun 83. Selamat datang juga kepada Kang Ediono, bisa ada ya? Binda Ketua Umum PBNI, Respatori Saddam Al-Jihad, susah sekali namanya. Tahu orang mana? Dan para fungsionaris PBNI. Oh ya, jadi lupa. Majelis Daerah kami Jawa Timur yang saya hormati. Ada juga Mas Arba ini KPU Jatim dan teman-teman KPU se-Jawa Timur yang akan menyelesaikan gerakan kami Jawa Timur. Juga ada teman-teman saya Bawaslu dari Jawa Timur tadi. Ini juga nanti yang akan saya warisi untuk menyelesaikan gerakan kami. Ya. Mas Saiful, silakan berdiri Mas Saiful. Ini satu-satunya yang mencalonkan dari kami yang mencalonkan DPD RI. Sekali lagi satu-satunya kami Jawa Timur, tidak ada lain kan? Ya, mau urut apa? 40 ya? Oh 30 ya. Nanti bisa menjadi viral itu, betul-betulnya itu. Tapi kurang senyumnya kurang sedikit. Mas Carlos ini datang jauh-jauh dari Surabaya ini, dari Jakarta, ya kan? Kalau ini nggak saya sebut, dia tahu sendiri orang-orang. Dengan Mas Bro. Dan saya juga mengajak para pengurus, ada Mas Cak-Teng. Mas Cak-Teng silakan berdiri, ini yang tokoh yang legendaris di Jawa Timur sekarang. Ya. Dia tidak mengelak tapi mempersiapkan caleg-caleg di Jawa Timur. Ada Mas Lutfi yang sehari-hari sebagai wakil ketua PWI Jawa Timur, silakan. Ini juga, ya ini juga. Apa lagi yang bisa disebut? Jangan nangis kalau tidak saya sebut. Pak Tur, sebetulnya yang menjadi gerbongnya pembangunan gerakan kami itu bukan saya, tapi Pak Tur ini. Pak Tur, silakan berdiri dulu yang lain. Tinggal berapa ratus juta utangnya? Sekaligus saya ingin melaporkan ini memang ada kandang tersebut. Jadi alhamdulillah 52 tahun kami khususnya di Jawa Timur baru kali ini memiliki sekretariat tetap dan kantor tetap. Sudah tadi jadi bilang kita itu tidak diusir, kali ini diusir. Nanti diberi kemampuan diusir lagi diusir sampai Ramadan itu. Jadi alhamdulillah tahun ini meskipun masih ada sisa-sisa tapi kandungan realisasi gerakan jadinya laporan ini. Saya ucapkan selamat kepada Yogi selaku Ketua Batin baru dan pengurus serta Dinda Suci Ketua Pelatih dan pengurusnya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Saya sedikit karena tadi sudah banyak muatan-muatan yang sudah di baik dari ini maupun dari Batin, saya sedikit berbeda. Saya ingin membangun kembali, menormalkan kembali bagaimana hubungan antara kami dengan HMI. Saya selaku presidium kami Jawa Timur tetap memegang teguh berkomitmen independensi HMI. Kami tidak akan melakukan campur tangan. Kami hanya mengatakan kami ingin membangun hubungan antara kami khususnya Jawa Timur dengan HMI Jawa Timur ini sebagai hubungan yang aspiratif konsultatif. Tidak lebih dari itu. Meskipun sebetulnya teman-teman Bakti ini ya, meskipun kami juga minta tangannya, tapi akan kami hargai itu ya, independensi itu. Karena itu memang yang harus diperhatikan sebagai syarat organisasi kader.
silakan bisa dipakai. Mana Darmawan tadi terlibat kepentingan. Ya akan saya tampung lah. Ya, akan saya tampung usulannya itu untuk dari Geraha Kahmi Jatuh menjadi Geraha Insan Cita. Berarti notaris harus berubah. Ya, itu nanti kami jawabnya yang bayar. Ya. Kemudian saya juga berharap bahwa seluruh pengurus tadi sudah disinggung, jangan setelah dilantik terus hilang, kabur, tidak tahu kemana kaburnya. Jadi kalau dilantik ya sudah harus memiliki komitmen, tupoksinya apa harus dipahami betul sebelum dilaksanakan. Ya, tadi sudah itu menjadi kabinet 100 menteri tadi itu. Ada 100 berapa? Ada 100 orang ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kami sekali lagi ingin bagaimana hubungan antara Kahmi Jawa Timur dengan Batu Hayat Jawa Timur, hubungan yang aspiratif konsultatif, tidak lebih dari itu. Silakan Anda berkreasi, silakan Anda berkarya. Kami hanya mengingatkan kalau seandainya Anda itu sudah keluar dari organisasi. Tetapi sepanjang Anda melaksanakan organisasi dengan kaidah organisasi, maka kami akan dorong terus. Nggak usah khawatir, di sini masih ada masyarakat yang akan membantu teman-teman sekalian. Diatur semuanya yang baik, lakukan audiensi. Jangan menjadikan hanya Batu menjadi organisasi yang eksklusif. Lakukan audiensi kepada jajaran pemerintah provinsi maupun organisasi-organisasi sosial yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir, saya merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa adik-adik kita di cabang Ponorogo. Mestinya itu tidak perlu terjadi. Kalau seandainya semua pihak bisa menahan diri, apakah alumni-nya atau pengurus cabangnya kalau bisa menahan diri itu tidak akan pernah terjadi. Ini adalah potret buruk untuk HMI Jawa Timur, khususnya Ponorogo. Saya berharap semoga ini adalah menjadi yang terakhir. Tidak perlu lagi ada kejadian-kejadian seperti itu. Potret buruk ini adalah yang terakhir. Mudah-mudahan ini nanti sambutan saya menjadi di medsos. Karena memang cukup memprihatinkan kejadian itu. Sekali lagi saya ingin membangun sebuah hubungan antara Kahmi dan HM-nya adalah hubungan yang aspiratif, konsultatif, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Itu, oh ya, tadi ada bintang yang sudah cabang di Jawa Timur ya. Saya juga ucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan tugas untuk HMI cabang se-Jawa Timur. Ya. Bapak sekalian, karena ini daripada nanti itu konsumsi yang sudah disediakan panitia dingin, saya akhiri sambutan saya sekarang saja dan silakan menikmati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu bacaan doa akan disampaikan oleh Kanda Muhammad Khairul. Kepada yang bertugas dipersilakan. Saya berdoa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atas nikmat dan izin-Mu, kami telah menyelenggarakan pelantikan Kohati dan HMI Batu Jawa Timur. Puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah acara kami senantiasa bermanfaat dan dapat kami amalkan jalan-Mu. Ya Allah, ya Wahid, pada hari ini kami telah mendapatkan sosok pemimpin baru, pengurus baru, maka bimbinglah mereka agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Kuatkan hati dan imannya dalam mengemban amanah yang Engkau titipkan. Semoga mereka menjadi pemimpin yang jujur,
amanah serta bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan, tunjukkanlah kepada kami yang benar, kebatilan yang benar. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan, tunjukkanlah kepada kami yang benar kebatilan benarnya. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkan kepada kami yang batil kelihatan batilnya. Berikanlah kekuatan iman kepada kami sehingga kami mampu menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua itu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Muji, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tamu undangan yang bersedia hadir pada malam hari ini. Dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat tersendiri bagi kita semua. Saya Abdul Qadir Jilani. Saya Luki pamit undur diri. Sampai jumpa di